Berita MotoGP terbaru hari ini. Mantap! The Silent Raider dari Indonesia, Veda Ega Pratama, naik kelas ke Moto3 musim 2026. Bos Honda dibuat takjub sampai beri komentar yang sangat mengejutkan ini. Simak informasi yang akan membuat kalian tercengang berikut ini. Subrek lah, Cok. Hahaha. Why? Langit Eropa kembali bersinar terang, dan di balik gemuruh mesin-mesin balap dunia, satu nama dari Indonesia kembali menggema, Veda Ega Pratama. Remaja asal Gunung Kidul ini kembali mencuri perhatian dunia. Julukannya, The Silent Raider from Indonesia, kini semakin terasa nyata. Dengan langkah pasti dan performa luar biasa, Veda disebut-sebut bakal naik kelas ke Moto3 pada musim 2026. Sebuah kabar yang membuat bos besar Honda sampai ikut berkomentar, dan reaksinya sungguh di luar dugaan. Ia mengaku takjub melihat perkembangan anak muda asal Indonesia ini. Katanya, Veda bukan hanya cepat, tapi juga dewasa di lintasan. Sebuah pujian yang jarang keluar dari mulut petinggi Honda untuk pembalap muda. Perjalanan Veda memang luar biasa. Musim 2025, ia tampil gemilang di ajang Red Bull MotoGP Rookies Cup. Bendera merah putih berkibar berkali-kali. Lagu Indonesia Raya pun sering bergema di Eropa. Dalam total 14 balapan di 7 seri, Veda berhasil meraih 3 kemenangan, 2 kali podium kedua, dan sekali podium ketiga. Hasil itu membawanya menjadi runner-up atau juara 2 di klasemen akhir, tepat di bawah pembalap Spanyol, Brian Uriarte. Namun yang membuat banyak orang kagum bukan sekadar angka atau posisi, melainkan cara Veda berjuang di setiap lap. Tenang, sabar, tapi mematikan saat menemukan celah sekecil apapun. Ia menunjukkan mental baja yang jarang dimiliki pembalap seusianya. Kini, berkat pencapaiannya yang luar biasa, Veda dikabarkan akan naik ke kelas Moto3 musim depan. Meski usianya baru 17 tahun, peraturan MotoGP memberi pengecualian khusus. Pembalap yang berhasil finish di 3 besar ajang Rookies Cup dan Junior GP World Championship diizinkan untuk berlaga di Moto3, meski belum mencapai batas usia 18 tahun. Dan Veda memenuhi syarat itu dengan sempurna. Syarat usia terpenuhi, prestasi pun luar biasa. Sebuah kombinasi langka yang membuat dunia balap tak bisa lagi menutup mata. Media Italia Sky Sport bahkan melaporkan kabar mengejutkan. Mereka menyebut bahwa Veda telah menandatangani, belum ada pengumuman resmi, namun negosiasi telah selesai. Furusato akan naik ke Moto2 dan Veda Pratama akan menjadi pembalap Honda tim Asia di Moto3. Kalimat itu membuat publik Indonesia langsung heboh. Komentar dan doa membanjiri media sosial. Semua berharap kabar ini benar adanya, karena ini berarti Indonesia kembali punya wakil resmi di kejuaraan dunia MotoGP. Bagi Veda sendiri, ini bukan sekadar karier, tapi juga mimpi panjang yang mulai terwujud. Sejak kecil, ia sudah terbiasa berlatih keras di bawah panas terik, mengejar waktu, jatuh, bangkit lagi. Hingga akhirnya kini namanya mulai sejajar dengan pembalap muda Eropa terbaik. Dan yang paling luar biasa, semua itu ia lakukan dengan sikap rendah hati. Veda jarang tampil berlebihan di depan kamera. Ia lebih suka membiarkan hasil di lintasan yang berbicara. Itulah mengapa julukan The Silent Raider terasa begitu pas. Diam di luar, tapi buas di lintasan. Namun perjalanan ini belum berakhir. Moto3 adalah dunia yang jauh lebih keras dan brutal. Setiap pembalap di sana bukan hanya cepat, tapi juga cerdas dan licik di atas motor. Dan Veda akan menghadapi mereka semua. Tapi jika melihat cara ia berkembang di 2 tahun terakhir, satu hal jadi jelas. Anak muda ini bukan tipe yang mundur karena tekanan. Ia justru tumbuh di tengah badai. Kini seluruh bangsa Indonesia menunggu langkah berikutnya. Apakah Veda Ega Pratama benar-benar akan menandatangani kontrak Moto3? Apakah ia akan menjadi pembalap Indonesia berikutnya yang menorehkan sejarah di lintasan dunia? Apapun jawabannya nanti, satu hal pasti, Veda sudah membuktikan bahwa mimpi anak desa bisa menembus langit Eropa. Bahwa kerja keras, ketenangan, dan keyakinan bisa mengalahkan segala keterbatasan. Dari Gunung Kidul untuk dunia, inilah Veda Ega Pratama, sang pembalap muda yang membuat bos Honda terkejut dan membuat seluruh Indonesia kembali percaya bahwa bendera merah putih bisa berkibar di podium dunia.